Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Nama saya Yuta, orang Jepang. Dulu belajar bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing Osaka. Dari tahun 2012, saya tinggal di Indonesia untuk melakukan kegiatan sosial dengan tujuan mengurangi diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta dan keluarganya. Hari ini saya mau bicara kenapa saya tertarik isu kusta di Indonesia. Saya pertama kali dengar kata kusta dari sebuah buku berjudul Che Guevara no Harukana Tabi. Buku ini adalah novel non-fiksi tentang Che Guevara, seorang pejuang revolusi dan salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba. Saat masih menjadi mahasiswa kedokteran, Guevara menjelajahi wilayah Amerika Selatan dan bertemu dengan orang yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya karena kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Dan salah satu orang yang Guevara temui adalah pasien atau orang yang pernah mengalami kusta. Pengalaman itu mendorong Guevara mengikuti revolusi Kuba untuk reformasi sosial. Saya sangat terinspirasi dari kehidupannya. Hidup dengan mengikuti keinginan dari hati. Dan saya berpikir, bagaimana caranya agar saya juga bisa dapat hidup seperti dia? Jawaban yang saya temukan adalah mengikuti jejak langkah Guevara, yaitu bertemu dengan orang yang pernah mengalami kusta. Waktunya juga sama dengan Guevara. Pada libur panjang kuliah, saya datang ke desa rehabilitasi kusta yang di China untuk bertemu dengan orang yang pernah mengalami kusta. Di sana, saya bertemu seorang ibu yang pernah mengalami kusta. Seseorang yang akhirnya mengubah kehidupan saya. Orang yang berusia kurang lebih 80 tahun itu bernama Long Meifua. Saat usianya 20-an, dia terkena kusta. Walaupun sudah sembuh dari penyakitnya, dia tetap tinggal di desa rehabilitasi kusta, yaitu desa kecil yang terisolasi dari masyarakat. Dia pernah menikah dan punya anak juga, tapi mereka meninggal waktu masih muda. Jadi dia tinggal sendirian, hampir di pada seluruh hidupnya. Saya masih ingat apa dia katakan saat kami bertemu. Sambil menangis, dia bilang, "Jika kamu datang ke sini lagi tahun depan, saya tidak akan lagi ada di sini." Dia sudah tahu, waktu yang tersisa tidak begitu lama. Dia menangis karena dia merasa takut meninggal dunia dengan sendirian. Karena dia pernah mengalami kusta, dia terisolasi dan dikecilkan dari masyarakat. Karena adanya cacat, dia tidak bisa keluar dari desa kecil itu. Apakah dia hanya dapat hidup di dunia yang kecil, benar-benar kecil, yakni desa itu, dan tidak ada interaksi dengan orang lain atau masyarakat, dan meninggal dunia tanpa ada orang yang mengenal dia? Saya merasa ingin melakukan sesuatu untuk dia, agar dia bisa terus senyum lagi, agar dia bisa meninggalkan kehidupannya dalam kesendirian. Tapi, apa yang saya bisa lakukan? Jawaban saya adalah datang ke Indonesia dan melakukan kegiatan relawan untuk orang yang pernah mengalami kusta yang di Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia, dan ada banyak orang yang pernah mengalami kusta di Indonesia. Kalau saya datang ke Indonesia, dan kalau saya membuat orang yang pernah mengalami kusta yang di Indonesia tersenyum, hal itu akan menjadi bukti kehidupan Meifa yang ada di China. Dari dunia yang kecil, di mana Meifa hidup, jauh-jauh ke Indonesia. Kehidupan Meifa akan mengubah masyarakat Indonesia untuk mengurangi diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta. Saya bermimpi seperti itu, dan saya mulai bergerak di Indonesia. Pada tahun 2010, Long Meifa meninggal dunia. Dia sudah sembuh dari penyakitnya, tapi karena adanya diskriminasi, dia meninggal dunia di desa rehabilitasi kusta yang jauh-jauh dari masyarakat.
Tapi, sampai sekarang di Indonesia, dia membuat banyak orang yang pernah mengalami kusta tersenyum dan senang, dan membuat banyak orang di masyarakat mengerti apa itu kusta. Dia sudah meninggal dunia, tapi jiwanya tetap masih ada di dalam hati saya. Dan saya akan menyebar bukti kehidupannya melalui kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Silakan tunggu video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.